almarhum bukan semata-mata memperhatikan keluarga yang berduka cita untuk memberi kata-kata bela sungkawa dan penghiburan dan menguatkan dan doa-doa, tetapi kita yang hidup memperhatikan juga diri kita. Ini maksudnya memperhatikan, ya, memperhatikan. Supaya apa? Di dalam memperhatikan, di sini di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 2 diterjemahkan, diartikan menggunakan hati kita yang hadir. Sebab itu yang hadir saat ini, apalagi dalam ibadah, walaupun kondisi di ruangan besar ini, di hall ini, namun saya minta dengan kerendahan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khususnya kita orang percaya kepada Tuhan, kita rekan-rekan hamba Tuhan, dan terlebih keluarga yang berduka cita, perhatikan, diterjemahkan, diartikan lewat firman Tuhan di sini, memperhatikan juga hidup kita. Peristiwa duka cita ini memperhatikan, gunakan hati kita, gunakan akal budi kita, intelektual kita, gunakan kesadaran kita. Itu maksud memperhatikan. Supaya apa? Supaya lewat duka cita ini, kita yang masih hidup mengambil satu sikap, mengambil satu komitmen untuk semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Di situ. Sebab itu tadi saya katakan, saya tidak menghakimi, tapi umumnya seolah-olah yang kita perhatikan yang duka cita. Kemudian kita tidak memperhatikan diri kita. Bagaimana kita? Karena firman Tuhan sudah tertulis dalam surat Ibrani bahwa siapapun kita yang namanya manusia, satu waktu juga akan meninggal. Seperti beliau ini ada waktunya. Nah, di sini yang perlu kita ingat kembali, dan sebab itu saya tadi katakan, saya sebagai hamba Tuhan, saya bukan hanya bisa menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah pelepasan jenazah saat ini maupun dalam pelayanan pengembalaan, tetapi lewat firman Tuhan ini juga saya bersuka cita karena terus memperhatikan hidupku juga sebagai seorang hamba Tuhan. Supaya bila tiba waktunya, apakah hidupku jadi berkat? Seperti kitab Amsal menuliskan pasal 10 ayat 7, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Nah, sebab itu kita perhatikan, ya. Almarhum umur 70 tahun. Ada yang masih hidup di antara kita lebih dari 70 tahun. Mungkin sudah 80 tahun. Ya, Om ini umur berapa, Om? 89. Puji Tuhan. Fernandus. Ya. Om Fernandus. Ya. Ibu Ani, Bu Eni. Maaf yang lain saya kurang kenal namanya, Pak Jaya juga, dan yang lain. Ya. Ada yang lebih tua dari saya, ada yang lebih muda dari saya, dan ada yang sebaya dengan saya. Ya, nah sebab itu dalam ibadah pelepasan jenazah ini, mari kita jadikan momen ini, ya, sebagai hamba Tuhan, mengingatkan, menasehati lewat firman Tuhan kepada Ibu Iri, kepada anak-anak yang ada, Joherna, Amos, ya, berikan, dan keluarga besar dan kita semua. Ayo, jangan lupa Pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua itu, datang ke rumah duka melayat bukan hanya kita menyampaikan kata-kata penghiburan, tapi supaya kita memperhatikan kembali hidup kita. Yang firman Tuhan tuliskan, kalau ke rumah pesta kita lupa diri, merasa hidup selamanya. Betul? Gitu. Sebab itu Pengkhotbah katakan lebih baik ke rumah duka supaya sadar diri.
tahu diri. Sekali lagi termasuk saya. Ya, supaya tahu diri. Tidak merasa hidup selamanya secara jasmani daging. Nah, sebab itu memperhatikan dengan hati, memperhatikan dengan akal budi. Ya, ada waktunya Tuhan. Ada waktunya. Sebab itu tolong saya seperti nyanyian-nyanyian yang kita ulang-ulang nyanyikan dari hari-hari sebelumnya, lewat siapapun yang memberikan kata-kata penghiburan, pasti lagu-lagu tadi diulang. Hidup ini kesempatan, hidup ini kesempatan, kesempatan. Ya, nah sebab itu lewat ibadah pelepasan jenazah, ayo kita yang datang bukan hanya memberi penghiburan kepada keluarga, mendoakan keluarga, tapi juga memperhatikan diri kita sendiri. Memperhatikan. Nah, sebagai umat Tuhan, sesama rekan hamba Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan dan keluarga yang ada, kita belajar minta hikmat dari Tuhan lewat Roh Kudus, sebagaimana Amsal 24 ayat 32 menuliskan, aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan menarik suatu kesimpulan, menarik suatu pelajaran. Ya. Jadi nanti kalau selesai ibadah, tiba waktunya sebelum penutupan peti, pasti keluarga terutama melihat yang terakhir, dan mungkin ada diletakkan, ditaruh bunga mawar. Ya. Tidak masalah sedih, silakan. Tidak masalah menangis dalam pengharapan dalam Tuhan, tapi tarik pelajaran. Amin. Kita umat Tuhan yang hadir, tarik pelajaran. Bukan hanya melihat almarhum yang sudah jadi jasad ini, ya, tetap ganteng, dibuat bagus, tetap pakai jas, ya, karena dikasih pakai jas, kasih sepatu, tapi tarik pelajaran kepada kita, supaya seperti Amsal pasal 24 ayat 32 katakan, aku memandang, kita perhatikan, kita lihat, tarik suatu pelajaran. Ya. Supaya tadi bila tiba waktunya kita jadi berkat. Tetapi tarik satu pelajaran juga, kita harus belajar. Kita harus belajar terbuka. Ya, Ibu Iri, anak-anak yang ada, keluarga yang ada, kita semua yang ada, tarik pelajaran sesuai firman Tuhan. Mana yang bisa diteladani, diteladani. Mana yang jadi peringatan, jadi peringatan. Nah, kita harus terbuka. Itu tarik pelajaran. Ya, kita jujur kan, maaf ya Ibu Iri, terutama anak-anak, ya, suami, ayah yang tercinta, opung yang tercinta, adik atau apapun juga hubungan status di dunia ini sama rekan hamba Tuhan, beliau manusia, bukan berarti sempurna, pasti juga ada kekurangan, betul? Kan gitu. Saya juga ada kekurangan, sebab itu tarik pelajaran, pergi ke rumah duka, itu lebih baik, supaya manusia kita yang hidup ini memperhatikan dengan hati, dengan pikiran, tarik pelajaran yang bisa diteladani, diteladani, yang jadi peringatan, jadi peringatan, yang harus diampuni, ditutup dengan kasih Tuhan, diampuni, ditutup dengan kasih Tuhan. Amin. Tidak perlu lagi diungkit-ungkit, ya. Tidak perlu lagi tuding-menuding, ya. Anak-anak, keluarga yang ada, tidak perlu lagi saling menyalahkan. Tarik pelajaran. Itu maksud kita ke rumah duka. Ya, suatu kita bersyukur. Sekali lagi saya pun bersyukur, supaya semakin mempersiapkan diri. Ya. Mana yang kurang, ayo perbaiki lewat ibadah pelepasan jenazah ini. Karena kita semua ini sedang antri, ya kan? Walaupun kita nggak tahu kapan, tapi kita semua ini kan sedang antri, ya kan? Antri dipanggil, ulang.
gitu. Ya, sebab itu tarik